Industri kesehatan menyimpan banyak paradoks. Di satu sisi, ia sangat vital, sementara di sisi lain, ia lambat bergerak. Proses administratif masih memakan waktu. Data pasien tercecer di berbagai sistem yang tidak saling bicara. Dan klaim asuransi sering memicu sengketa alih-alih solusi. Padahal tekanan datang dari semua arah. Pasien ingin layanan yang cepat dan mulus. Perusahaan asuransi menuntut akurasi dan efisiensi. Dan regulator mendorong keterbukaan dan integrasi sistem. Nah, menariknya, Admedica berhasil menjawab semua tantangan itu. Apa sih yang dilakukan anak perusahaan Telkom yang satu ini? Bagaimana ia memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan untuk menghadirkan solusi kesehatan yang terintegrasi di negeri ini? Yuk langsung aja kita tanya ke Ibu Dian Prambini, Direktur Utama Admedica. Terima kasih sekali waktunya bisa hadir main di podcast saya. Kami juga terima kasih diundang. Kayaknya kita baru aja ketemu beberapa waktu yang lalu. Iya, betul. Langsung ketemu lagi di sini. Ngomongin sesuatu yang menarik banget. Kalau ngomongin industri kesehatan itu salah satu benang ruwetnya itu adalah data, administrasi gitu ya. Nah, sebelum kita ngomong lebih lanjut Bu tentang apa yang dilakukan Admedica untuk bisa mengintegrasikan sistem kesehatan di Indonesia sampai sekarang tuh menjadi simple, mudah, asik banget. Mungkin sebagian teman-teman di sini belum terlalu familiar. Tahu pasti Admedica itu apa, karena begitu pas ke asuransi, ke rumah sakit, pasti ngelihat logonya, pernah disebut. Tapi itu perusahaan apa sebenarnya, dan boleh ceritain tentang landscape industri digitalisasi kesehatan di Indonesia. Oke, baik. Mungkin saya izin manggil Mas Indra kali ya, supaya enak ya. Biasanya saya dok itu, tapi dengan dokter soalnya. Dokter beneran. Tapi saya nggak bisa nulis resep loh, Ibu. Iya, itu. Ya, baik. Jadi mungkin ya, Admedica itu memang perusahaan third party administrator ya. Jadi TPA begitu. Nah, saat ini ya alhamdulillah memang Admedica sebagai TPA terbesar di Indonesia. Dan sebagai TPA itu sebenarnya kami itu menyediakan apa sih kan gitu ya. Jadi yang kami tawarkan itu adalah jasa ya, administrasi manfaat layanan kesehatan, terutama untuk asuransi kesehatan, dan juga perusahaan-perusahaan yang memberikan manfaat kesehatan untuk para karyawannya, gitu ya. Jadi, tapi sebenarnya walaupun namanya administrasi, tetapi lebih dari itu yang dilakukan oleh Admedica. Ya, untuk lebih mudah membayangkan sebenarnya adalah kalau misalnya Mas Indra sebagai peserta asuransi, ya, kemudian membutuhkan layanan kesehatan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lain, nah, begitu Mas Indra itu melakukan reservasi atau langsung go-show datang ke rumah sakit, disitulah Admedica mulai bekerja. Ya. Jadi mulai melakukan eligibility checking-nya, kemudian memberikan garansi letternya, melakukan monitoring. Apabila itu rawat inap, maka juga akan dilakukan case monitoring selama pasien dirawat, gitu ya. Kemudian memastikan bahwa pasien itu benar-benar mendapatkan benefit sesuai plan mereka masing-masing, gitu ya. Secara seamless tentunya, mungkin pasien tidak perlu tahu itu, gitu. Itu terjadi semuanya di background ya, tanpa pasien sadar itu sebenarnya lagi bekerja. Sedang bekerja, betul. Termasuk menyediakan kontak center ya, apabila pasien atau mungkin pihak rumah sakitnya atau bahkan mungkin pihak asuransinya ingin mengkonfirmasi sesuatu, begitu, yang bekerja 24 jam, 7 hari seminggu, seperti itu, sampai pasien pulang. Gitu ya. Pasien pulang, bahkan keunggulan Admedica memang menyediakan sistem yang cashless. Ya, jadi pasien tidak perlu out of pocket, bayar dulu. Meskipun ada juga yang atas kebijakan perusahaan atau insurance itu reimburse ya sifatnya. Nah, sampai di situ belum selesai. Ketika pasien pulang sebenarnya kan ada klaim ya yang disampaikan oleh rumah sakit. Nah, itu klaim diterima oleh Admedica, diproses, diverifikasi, dilakukan penilaian atau adjudikasi sampai dengan settlement-nya terjadi. Nah, itu sebenarnya tugas yang dilakukan oleh Admedica selaku sebagai TPA ya, betul. TPA ya, Third Party Administrator. Jadi dia mengurusi semua administrasi yang berkaitan dengan pasien, rumah sakit dan asuransi. Jadi dia tiga pihak tadi di tengah-tengahnya Admedica. Gitu. Nah, yang menarik adalah justru kalau menurut saya, sekarang Admedica udah bertransformasi beyond melampaui sekedar urusan administrasi ya, tadi, betul. Bahkan mengintegrasikan data kesehatan sampai punya klinik. Dana perusahaan kami. Boleh ceritakan itu transformasinya seperti apa? Karena justru kalau saya secara pribadi ngelihat Admedica udah benar-benar, saya bahkan nggak ngelihat itu sebagai third party administrator lagi sekarang. Betul. Ya. Punya misi yang lebih agung kalau menurut saya.
Ya karena salah satu problem di Indonesia tadi kan ya, data itu kan yang megang rumah sakit gitu Iya, ya. betul. Gitu. Nah, gimana caranya supaya pasien akhirnya punya kedaulatan terhadap datanya sendiri, kemudahan ketika dia pindah-pindah satu rumah sakit, satu lab dengan yang lain sebagainya gitu. Iya. Nah, itu saya pernah ada podcast yang ngebahas itu ya, dan kesimpulannya tidak ada kesimpulan. karena bingung ini gitu. Maunya sih ke situ, nggak bisa disimpulkan. Nggak usah disimpulkan. Saya juga nggak bisa menyimpulkan. Nah, boleh diceritakan Bu. Jadi transformasi Admedica dari TPA menjadi solusi kesehatan yang terintegrasi itu seperti apa, Bu? Oke, baik. Betul sekali ya, saya hanya mau mengkonfirmasi ya bahwa memang tadi makanya saya sampaikan, mungkin namanya udah kadung dulu PT Administrasi Medica, begitu ya, administrasinya ya. Mungkin memang pada saat 23 tahun yang lalu berdiri, memang mungkin relevansinya seperti itu ya, terhadap tugas yang waktu dilakukan. Tetapi memang dalam 23 tahun Admedica menggeluti bisnis ini, berkontribusi ya untuk ekosistem kesehatan di Indonesia. Nah, Admedica memang menyadari gitu, posisi, oh kok ternyata ini cukup strategis nih, posisi kami gitu ya, berada di tengah-tengah tadi, menghubungkan ya antara payer istilahnya, entah itu insurance, entah perusahaan yang akan menjadi penanggung ya untuk biaya kesehatan. Kemudian satu sisi juga pasiennya sendiri, pesertanya, dan satu sisi provider kesehatan ya, yang di Indonesia itu ada ribuan begitu. Nah, sebagai portofolio utama Admedica memang tadi masih di health claim management system ya, masih seperti itu. Nah, bagaimana bertransformasi? Memang, oh ya mungkin sedikit cerita. Admedica itu memang kan sebenarnya merupakan bagian dari Telkom Group, gitu ya. Jadi sebenarnya misi kami memang bagaimana kita bisa memberikan solusi digital ya untuk layanan kesehatan ini. Itu kata kuncinya itu solusi digitalnya itu, gitu. Nah, makanya memang beyond administration works tadi, Admedica berpikir nih apa yang bisa dikontribusikan lebih gitu, dengan posisi yang tadi cukup strategis di tengah-tengah seperti ini, dan memang kami sebagai pemroses data ya. Kalau sekarang di UU PDP itu perlindungan data pribadi, memang kami bukan owner datanya, bukan pengendali datanya, tetapi kami sebagai pemroses data. Jadi memang kami memproses data yang begitu banyak ya, dan itu merupakan data pribadi memang ya. Nah, tadi di portofolio yang AdClaim tadi, kemudian kami juga berinovasi mengembangkan beberapa solusi turunannya gitu, baik itu overseas, layanan overseas, baik itu medical evacuation yang masih related ya. Medical evacuation itu apa? Kita melakukan evakuasi, misalnya peserta itu ada yang mengalami kecelakaan atau sakit di remote area, gitu ya. Evakuasi pakai helikopter gitu juga? Iya, memang seperti itu yang dilakukan ya. Itu bukan tanggung jawabnya asuransi ya? Kami yang melaksanakan. Payernya tetap asuransi, penanggungnya tetap asuransi, demikian. Baik. Kemudian kami juga punya 40.000 provider di luar negeri kan, jejaring kami. Provider apa itu, Bu? Kesehatan, mohon maaf, provider kesehatan. Rumah sakit. Iya. Kalau pasien akan berobat ke luar negeri, nah transformasinya itu seperti itu berkembangnya ya. Di awal core bisnisnya memang seperti itu. Sampai dengan apa solusi-solusi digital yang bisa mendukung core bisnis itu. Di antaranya kita kembangkan, tadi kita mengolah data yang cukup banyak, kita kembangkan data analitik di situ. Ya namanya AdBrief ya, kami ya brandnya itu AdBrief. Jadi bagaimana kita bisa memberikan insight ya, baik ke payer sendiri, ke rumah sakit. Misalnya Mas Indra mau buka rumah sakit itu contoh ya. Saya mau buka rumah sakit mata gitu. Nah, kira-kira di mana ya yang saat ini demandnya paling banyak? Misalnya seperti insight-insight itu bisa kita berikan ya. Karena data kan semuanya ngumpul di Admedica. Ya, betul. Tadi jadi mulai data analitiknya, kemudian layanan digital lain-lain seperti API services ya, API based services ya. Jadi nanti saya juga akan cerita, kami punya platform namanya Nahsehat begitu, National Admedica Hub untuk kesehatan gitu ya. Cita-citanya memang bisa sebagai hub karena begitu nanti para asuransi, payer, kemudian provider, dalam hal ini provider kesehatan akan connect ke Satu Sehat yang sudah di-launch oleh Kemenkes, itu sebenarnya bisa melalui Nahsehat ini. Bisa sebagai hub ya salah satunya. Nah, di luar itu portofolio yang health claim, kita juga sampai bisa itu menyediakan e-metre ya untuk dokumen-dokumen yang sudah bisa didigitalisasi, bekerja sama dengan
entitas Telkom Group yang lain. Nah, kami juga punya jejaring. Saat ini Mas Indra, kami punya lebih dari 8.000 jejaring layanan kesehatan. Gitu ya. Terdiri dari rumah sakit, apotek, klinik, optik, laboratorium. Nah, kami juga melihat Admedika juga sebenarnya bisa ya memberikan solusi. Gitu ya untuk mereka. Ini juga sejalan dengan cita-cita pemerintah gitu ya untuk mendigitalisasi fasilitas kesehatan secara menyeluruh begitu kan ya di blueprint mereka itu, sehingga kami juga berkembang akhirnya punya solusi sistem informasi manajemen rumah sakit. Oke. Iya. Oke. Itu apa? Cloud based kemudian dipakai oleh para rumah sakit? Bisa cloud based, bisa premise based. Oke. Ya kebanyakan tergantung requirement-nya seperti apa gitu ya. Yang menggunakan siapa tuh kebanyakan, Bu? Ada rumah sakit, ada klinik-klinik sampai sampai puskesmas. Oke. Dan itu udah juga integrated dengan database-nya Admedika, dengan semua layanan Admedika, ada semua ada di sana. Connect juga dengan BPJS Kesehatan, begitu. Jadi transformasinya itu begitu ya, karena memang melihat ada kebutuhan ya, yang dimana Admedika bisa berkontribusi ya untuk mengisi kebutuhan itu, begitu. Jadi melihat sekitar ekosistem yang sudah ada, bisa kontribut apa, begitulah kurang lebih. Itu menarik sekali ya, berangkat dari pihak yang mengurus administrasi antara tiga pihak, kemudian akhirnya bisa mengeksplorasi begitu banyak ruang-ruang peluang baru, sampai kemudian akhirnya bisa punya software sendiri, rumah sakit information system tadi sendiri, bahkan bisa memberikan hasil analytics terkait dengan kebutuhan industri kesehatan, membuat rumah sakit, membuat ini, di mana yang paling bagus, apa peluang yang ada itu, karena emang mumpung datanya kan ada, gitu kan, bisa dipakai di situ ya. Dan ini tidak menyalahi UU PDP ya, karena memang kami bergeraknya di level insight ya, aggregate data aggregate. So, jadi ketika memang bertransformasi dari TPA tadi ya, TPA ya, third party administrator, akhirnya menjadi solusi digital yang terintegrasi tadi, itu ada sebuah transformasi model bisnis. Pasti ya, kalau dulu tuh dapat duitnya ya dari administration fee lah, quote in quote, kayak gitu kurang lebih ya. Iya, betul. Kalau sekarang tuh berarti udah multi source of income ya, stream income-nya udah beraneka ragam, produknya beraneka ragam, layanannya beraneka ragam gitu. Sehingga perkembangannya sangat-sangat signifikan sekali gitu ya. Gak kebayang kalau dulu cuma sekedar ngurusin administrasi saja ya paling growth-nya segitu-gitu aja. Iya, betul. Nah, yang menarik yang saya ingin bahas lebih dalam sekarang tuh sebenarnya adalah gimana caranya. Karena gini, ketika suatu perusahaan sudah nyaman ada dalam satu bisnis yang udah proven berhasil, Admedika nomor 1 di Indonesia, paling banyak jaringannya. Sehingga kalau sebenarnya cuma ngurusin administrasi aja udah cuan, gitu ya, sudah nyaman, sudah enak. Gitu. Dan banyak perusahaan akhirnya terjebak dalam kondisi seperti itu. Ya paling yang dilakukan efisiensi aja, atau yang nambah jaringan, udah gitu. Tapi nggak kemudian sampai bikin software platform, sampai kemudian memanfaatkan AI untuk data analytics yang bisa ngejual insights gitu. Itu kan bisnis yang completely berbeda, yang membutuhkan skill set, kompetensi yang berbeda. Yang mungkin marketnya relatifly masih sama di industri kesehatan, tapi ini kan gamenya lain gitu. Nah, apa yang terjadi ya di Admedika sehingga Admedika mau keluar dari zona nyamannya dan mulai mengeksplorasi ruang-ruang yang selama ini nggak digarap oleh Admedika, yang di situ sebenarnya belum tentu ada kemungkinan gagal, kan masih ada kan Bu ya? Betul, kan itu kan, buat platform, siapa lu kan tukang ngurus administrasi, lu emang gampang buat platform information system untuk kesehatan kan gitu ya? Nah gitu. Jadi apa yang terjadi? Kita pengen belajar Bu, karena nggak banyak perusahaan bisa melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Admedika sehingga mampu mengeksplorasi ruang-ruang itu dan akhirnya berhasil sekarang. Baik. Mungkin yang pertama kata kuncinya sebagai entitas bisnis, memang kita kan akan tentu semua fokus ke pertumbuhan ya, growth, ruang untuk bertumbuh di mana saja. Nah, kalau menurut saya memang ada dua dorongan sih ya, ada dua dorongan utama. Satu memang dorongan dari internal, yang kedua memang dari eksternal. Kenapa itu terjadi? Gitu. Nah, dorongan dari internal ya tadi karena kita harus tumbuh, kita perlu mengenali peluang-peluang baru ya. Jadi memang ada tuntutan dari grup ya Bu ya? Ada juga kan untuk pasti. Bertumbuh berapa kali lipat Bu? Rahasia gitu. Pasti banyak nih. Nanti kaget soalnya kalau saya sampaikan. Nah, ya artinya itu ya. Jadi ada tuntutan untuk bertumbuh sehingga kita juga secara aktif memang
mencari ruang-ruang pertumbuhan baru, begitu kan? Ya, sehingga kita mengembangkan portofolio tadi yang lain. Ya, kita menyebutnya provider management services gitu. Tapi di satu sisi memang ada dorongan dari eksternal, tentu saja seperti itu, karena ekspektasi dari stakeholder ya, utamanya klien itu misalnya payer tadi, ataupun usernya sendiri, pasien-pasiennya, itu juga sudah semakin meningkat gitu. Kalau dulu mungkin ya bicara service level agreement itu berapa, paling ya 80% gitu. Kalau saya flashback 20-an tahun yang lalu, 80% masih bisa diterima, bahkan lebih rendah dari itu gitu ya. Tapi sekarang kalau boleh menuntut, pernah saya katakan ya di atas 100% kalau bisa gitu ya. Nggak mau, padahal kan nggak ada juga yang bisa menggaransi 100% kan begitu ya. Layanan itu semua tercapai garansi seperti itu. Nah, jadi need and wants dari market itu juga suatu dorongan ya, merupakan sumber inspirasi kita untuk berinovasi, begitu. Oke, jadi monggo. Oh sorry ya. Nah, terkait tadi ya, bagaimana kita mensiasati, wah ini ya pasti risiko kita perhitungkan. Nah, itu sudah common ya, Admedica juga melakukan itu. Jadi tidak semuanya inovasi itu sifatnya adalah build by own Admedica sendiri ya. Ada juga yang strateginya borrow seperti itu, atau buy juga ada. Yang penting adalah punya clarity tentang bertumbuhnya kemana. Iya, betul. Gitu ya, masuk ke ruang-ruang peluang yang mana dengan roadmap yang jelas. Nanti baru kemudian teknologinya follow, ngikutin. Kalau mau roadmapnya ke sana, nangkap opportunity ini, maka teknologi apa yang paling tepat. Gitu ya. Nah, itu kan menarik ya, karena kalau kita bicara Telkom Group kan langsung dibayangin kita adalah nih kayak perusahaan teknologi lah, walaupun sebenarnya perusahaan telekomunikasi gitu ya. Tapi karena begitu banyaknya teknologi yang dipakai di dalam Telkom Group, sehingga kita mengasosiasikan ya Telkom Group itu isinya teknologi aja gitu. Semuanya teknologi. Nah, kebanyakan orang ketika dia pengen memanfaatkan teknologi, bergeraknya justru dari memilih teknologinya dulu. Baru kemudian digatok-gatokkan. Ini bisa jadi duit gimana caranya ya gitu. It doesn't work lah ya. Doesn't work like that. Harusnya nggak gitu ya. Iya, betul. Harusnya justru seperti Ibu bilang tadi, ya kita cari ruang-ruangnya dulu, gitu yang bisa kita mainkan. Di sana ada peluang yang bagus. Dan kebetulan di area itu memang servicesnya masih nggak bagus. Banyak yang komplain, pain point-nya banyak. Yang ngasih solusi, ya solusinya masih so-so. Wah, ayo kita masuk ke sana. Ya. Sebenarnya nggak kekurangan inspirasi untuk inovasi, karena memang yang tadi ya, dari internal maupun eksternal itu ada saja gitu. Dan memang di industri kesehatan sendiri bolongnya banyak. Bolongnya banyak. Komplainnya banyak, orang yang ngomel-ngomel, marah-marah tuh banyak lah ya. Betul. Jadi nggak akan kekurangan masalah untuk diselesaikan. Betul sekali. 24 jam sehari tidak cukup. Nah, justru itu teman-teman ya, seorang inovator tuh justru temannya adalah masalah. Betul sekali. Karena kalau nggak ada masalah, mau inovasi apa? Kan gitu. Nah, kebanyakan orang, aku bingung nih, nggak punya ide. Nah, lo berarti sebenarnya kurang sensitif aja. Kalau radarnya dikencengin, itu ketahuan kok. Sana masalah, sini masalah, sini masalah gitu ya. Industri apapun gitu ya Bu ya. Nggak hanya kesehatan ya Bu ya. Industri apapun ketika dia buka radarnya kuat-kuat, dia pasti akan nangkep masalah. Mendengarkan ya, benar-benar listening. Dari customers. Benar-benar. Baca data, gitu, ngobrol di konferensi, itu pasti kedengeran tuh semua masalah-masalah yang ada. Iya, gitu, betul. Nah, itu sebabnya saya sempat tadi menyampaikan ke Ibu ya, bahwa punya beberapa teman-teman di startup di health tech. Iya, health tech. Yang ternyata nggak semuanya survive. Betul. Ya, terus ngobrol sama mereka, jawabannya ya, waduh, kalau udah ngomongin ekosistem kesehatan, arsitektur kesehatan di Indonesia, pusing, ribet, kompleks, dan lain sebagainya. Pokoknya keluhannya tuh panjang lebar, luas dan dalam. Betul. Dua pertanyaanku. Out of curiosity, apa sih sebenarnya yang menjadi kompleksitas di industri kesehatan di Indonesia yang akhirnya ngebuat teman-teman yang mencoba peruntungan di industri ini tuh ya sering kepentok gitu ya. Dananya sih kayak nggak ada serinya tuh duitnya gitu. Sebenarnya. Tapi problemnya ternyata bukan di situ. Problemnya adalah di ekosistem atau di arsitektur industri kesehatan itu sendiri. Nah, itu apa sebenarnya problemnya? Mungkin itu dulu sebelum saya yang pertanyaan kedua. Baik. Ini mungkin dari perspektif dan opini saya ya, gitu mengamati yang terjadi seperti itu. Kalau tadi teman-teman health tech mungkin menyampaikan, oh kompleks ya arsitektur sistem kesehatan di Indonesia, exactly memang iya, gitu ya, pada pemahaman saya, gitu. Tetapi mungkin untuk mensiasati sebenarnya yang pertama memang kita perlu paham dulu kan, apa yang dimaksud dengan arsitektur sistem kesehatan di Indonesia, gitu ya.
dan problem-problem yang sedang dihadapi apa, tantangannya apa, peluangnya apa gitu. Karena kalau kami ya di Admedika juga selalu yakin bahwa bersama dengan tantangan ya, itu selalu ada peluang sebenarnya. Justru seperti itu gitu. Nah, kembali ke arsitektur sistem kesehatan di Indonesia, sebenarnya yang saya pahami arsitektur sistem kesehatan di Indonesia ini adalah suatu struktur gitu. Ya, struktur yang mengatur bagaimana layanan kesehatan itu diselenggarakan, dikelola ya, dikendalikan gitu. Oleh siapa gitu ya? Dikendalikan, dikelola yang melibatkan gitu, melibatkan berbagai macam unsur ya, dari pemerintah sendiri, pihak swasta, kemudian masyarakat, akademisi, bahkan organisasi internasional juga gitu, yang bertujuan untuk apa? Untuk menyelenggarakan hal-hal yang sifatnya itu layanan, entah itu promotif, kuratif ya, rehabilitatif maupun preventif. Begitu. Ya, jadi kita pahami dulu arsitektur di Indonesia itu seperti itu. Ya. Kemudian dimensinya terdiri dari apa saja? Ya, mungkin ini yang dimaksud kompleks memang seperti ini ya. Dimensinya itu apa saja? Dimensinya menurut saya minimal ada 4 ya. Gitu. Jadi yang pertama memang tata kelola institusional. Ya, ini ada di dalamnya Kemenkes sebagai pemegang kebijakan, standarisasi, pengawas ya. Kemudian ada pemerintah daerah, provinsi, pemerintah tingkat daerah yang menyelenggarakan fasilitas itu sendiri, dan BPJS ya sebagai tulang punggung JKN, Jaringan Kesehatan Nasional. Nah, kemudian yang kedua struktur layanannya itu sendiri. Kita tahu ya, mungkin ada struktur layanan primer, sekunder, tersier. Ya, itu dari mulai puskesmas sampai rumah sakit khusus, sampai rumah sakit tipe A dan sebagainya, itu struktur. Kemudian bagaimana ini dengan infrastrukturnya atau teknologinya. Gitu. Teknologinya sebenarnya sudah didorong oleh pemerintah ya saat-saat ini, bagaimana ada platform kesehatan, kemudian arahnya itu nanti ke integrasi gitu, rekam medik elektronik, semua kebijakannya sudah disediakan. Nah, yang keempat jangan lupa pembiayaan. Gitu. Nah, itu mungkin menjadi agak kompleks seperti itu. Pembiayaan tadi ada dari BPJS, ada dari swasta, insurans swasta, kemudian juga ada out of pocket pribadi-pribadi seperti itu. Nah, tapi yang saya pahami bahwa struktur yang berlapis-lapis dan kompleks ini saat ini tuh sedang bergerak menuju arah yang lebih terintegrasi. Melalui apa? Gitu. Melalui 2 hal utama. Yang pertama digitalisasi, yang kedua itu interoperabilitas antar sistem. Nah, terus gimana kuncinya ya supaya ini berhasil? Nah, kita mungkin perlu tahu itu dulu ya. Nah, kuncinya supaya berhasil ya sistem yang terintegrasi ini, yang pertama memang harus ada koordinasi, kolaborasi lintas sektoral, gitu ya. Kemudian yang kedua itu pembiayaan yang berkelanjutan. Ini unsur yang mungkin harus dipahami oleh teman-teman dan termasuk kita pelakunya. Pembiayaan yang berkelanjutan tadi ya. Dan yang ketiga itu harus ada literasi, gitu. Literasi digital di semua level. Semua level dari semua level pelaku tadi, itu. Pelaku ya di ekosistem lah ya, termasuk juga usernya sebenarnya, gitu. Nah, kalau untuk mau menyediakan solusi, gitu ya, berarti kan kita perlu memahami tadi tata kelolanya seperti apa, kebijakannya, kemudian struktur layanannya tadi seperti apa, mau masuk di mana? Ya, solusi itu mau masuk ke struktur layanan yang mana? Yang primerkah, yang sekunderkah, yang tersierkah, atau semuanya? Kemudian secara kebijakan juga pemerintah sebenarnya di luar struktur tadi juga mendorong ya ke depan itu telemedicine, home care itu digalakkan untuk memperluas aksesibilitas layanan kesehatan, itu termasuk pembiayaannya itu juga siapa yang nanggung biayanya ini nanti, itu juga kan harus kita perhatikan tadi faktornya. Nah, di faktor yang ketiga yang tadi saya sebutkan terkait dengan infrastruktur dan data ya, itu memang ada tantangan-tantangannya. Kalau menurut kami semua juga kayaknya tahu ya bahwa 4 tantangan terbesar menurut saya dalam hal ini. 1, data yang terfragmentasi. Tadi udah disampaikan sebenarnya oleh Mas Indra di awal gitu ya. Itu juga terkait dengan tugasnya Admedika. Di mana di Indonesia itu setahu saya itu ada lebih dari 60.000 fasilitas kesehatan. Ya, dari yang primer sampai tersier tadi. Dan itu rata-rata data masih di-generate gitu ya secara manual.
ya, artinya itu memang paper base begitu ya, masih data kertas seperti itu. Jadi ini sulit untuk diintegrasikan, gitu. Itu tantangannya, tapi menjadi peluang nanti, gitu. Maksudnya saya mengatakan demikian. Nah, kemudian yang kedua interoperability antar sistem. Saya sempat baca data. Saat ini mungkin sekarang sudah bertambah ya. Ketika data itu saya baca, itu ada lebih dari 400 aplikasi kesehatan di Indonesia. Mungkin ya aplikasi yang dari startup, dari yang mana-mana, termasuk mungkin aplikasinya Admedica ya. Tadi brandnya namanya Healthical kalau dari Admedica itu. Nah, itu memang tidak semuanya bisa saling berkomunikasi. Ya, itulah itu data, yang kedua integritas, interoperability, kemudian yang ketiga itu kesenjangan ya. Kesenjangan infrastruktur. Kalau kita bicara Indonesia mungkin kenapa health tech itu di Indonesia harus melihat juga hal ini berbeda dengan mungkin ceritanya atau growth story-nya ketika ada di negara maju atau negara yang lebih berkembang dari Indonesia atau geografinya beda dengan Indonesia. Nah, tantangan yang ketiga itu soalnya terkait dengan kesenjangan infrastruktur, SDM dan sarana prasarananya terkait itu ya, termasuk mohon maaf akses internet, akses data pun ya kalau kita bicara 3T, daerah terdepan, tertinggal, itu juga masih beda banget kalau kita bicara dengan yang di kota gitu. Nah, yang keempat tadi beban administrasi. Ini terkait dengan Admedica ya. Jadi kalau kita baca survei-surveinya ya beban administrasi itu terkait yang pertama karena datanya masih manual, sistemnya belum terintegrasi, maka para nakes ya kalau kita survei, kita tanya itu lebih banyak sebenarnya waktunya itu porsinya itu dipakai untuk pekerjaan administrasi daripada memberikan experience yang excellent kepada pasien ya, daripada berfokus ke sana. Nah, dari semuanya ini maksud saya ketika kita memahami maka sebenarnya kita bisa kan fokus kemana nih yang harus kita solusikan, kita masuk ya. Termasuk tadi cuannya dari mana, artinya pembayarnya siapa yang mau kita sasar. Nah, saya kasih contoh sedikit untuk Admedica lah ya, supaya real gitu. Nah, Admedica melihat peluang tadi ya. Satu sisi kita sudah punya brand Healthical gitu ya, Health and Analytical. Brandnya pun sudah masuk ke analytical sebenarnya, Mas Indra. Jadi kita melihat, ada lebih dari 10.000 puskesmas di Indonesia. Meskipun ya sudah ada juga aplikasi yang gratis sifatnya, tapi kita bicara dengan mereka, kita tahu pain point-nya, gitu ya. Pain point-nya, padahal ini layanan primer yang pasti dibutuhkan, ya. Dan ini menunjang juga program pemerintah, gitu ada di blueprint Digital Health Transformation Strategy 2024 yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes. Layanan primer menjadi sangat utama. Nah, disitulah Admedica. Misalnya melihat peluang itu, terus kami punya ya menggunakan pasukan Telkom Group yang menyebar di seluruh Indonesia, gitu. Kita ada peluang nih ya dari sisi marketnya, demand-nya ada, kita juga punya kapabilitas untuk masuk ke sana gitu, sehingga yang tadinya itu sebenarnya buruk, sekarang kita buy gitu, dan kita aplikasi Healthical Puskesmas atau HEPUS itu kita enrich lagi gitu ya, selalu kita sesuaikan dengan kebutuhan yang terkini lah gitu. Dari puskesmas itu sebagai salah satu contoh. Contoh yang kedua ya, misalnya tadi, pemerintah mendorong untuk ke depan telemedicine dan home care itu harus digalakkan, ya. Maka kami juga dalam hal ini berpartner nih. Kita memang nggak build sendiri, tapi kita berinovasi bareng-bareng, berpartner dengan beberapa penyedia telemedicine, tetapi yang sudah kita kurasi ya, harus memenuhi syarat-syarat tertentu lah ya, security dan sebagainya seperti itu. Nah, home care juga demikian. Tadi sempat saya singgung, kita juga punya anak perusahaan ya yang bergerak di Fasiankes. Nah, salah satu fokusnya juga menyediakan layanan home care ini ke depannya begitu. Jadi mungkin itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya. Jadi memang nggak bisa langsung mau menyasar semuanya kah atau seperti apa tanpa memahami dulu arsitekturnya. Jadi petakan dulu ekosistemnya seperti apa, arsitektur sistem kesehatannya seperti apa, dengan semua kompleksitasnya, setiap layer-layer tadi, dari sisi kebijakan, dari sisi para pemain, pelaku, dari sisi si usernya sendiri, gitu ya. Di situ isinya masalah semua. Nah, jangan berupaya menyelesaikan semua masalahnya. Nggak bisa. Justru kita harus pick the game. Kita mau milih mau main di mana. Nah, cara milihnya itu, kalau tadi saya dengar dari Ibu, cari yang memang di situ kalau bisa primer, artinya
semua orang bakal butuh, ya kan? Pasti membutuhkan. Pasti membutuhkan dan ini banyak gitu ya. Kalau tersier mungkin segmented, gitu ya. Walaupun di situ juga ada cuan. Ada. Cuman mainnya beda nih dengan yang primer. Primer ngamennya di volume, misalnya. Tapi hanya karena di situ tuh menarik, belum tentu kita pilih. Kita cek dulu kekuatannya kita kayak gimana. Nah, kalau Atmedica karena setelah akuisisi oleh Telkom Group, otomatis kan bisa akses semua jaringan Telkom Group, aset Telkom Group, capability Telkom Group. Nah, itu dimanfaatkan, di leverage lah ya. Nah, dengan capability-nya Telkom Group seperti ini, mana nih yang kita bisa selesaikan dengan sangat baik? Oh, ini bisa, oh ini bisa, oh ini bisa gitu ya. Oke, menarik. Nah, itu nyambung ke pertanyaan awal saya sebenarnya tadi, ketika bicara tentang inovasi itu kan. Jadi ya bisa jadi kan Atmedica terjebak menjadi pemberi pelayanan administratif saja bahkan sampai sekarang. Jadi ya growth-nya itu hanya dari nambah jaringan aja gitu ya. Tapi kan enggak. Tapi diversifikasi services, diversifikasi produk, bahkan diversifikasi market gitu ya. Nah, Ibu tadi mengatakan bahwa langkah pertamanya adalah ya kita harus siap untuk jawab tantangan yang datangnya dari dalam ataupun dari luar. Betul. Nah, banyak perusahaan juga dapat tantangan, Bu, baik dari dalam ataupun dari luar gitu ya. Punya kesadaran bahwa harus bertumbuh loh. Tapi tetap aja dia udah nggak bisa keluar dari zona nyamannya. Ya tumbuhnya paling tumbuh melipir ya. Tumbuh itu tadi tumbuh di permainannya sendiri. Ya tadi kan analoginya Atmedica ya paling cuma nambah jaringan aja gitu ya. Nambah partner saja, tapi bisnisnya itu aja gitu. Betul. Nah, sementara Atmedica kan enggak. Nah, pertanyaan saya tadi, setelah udah punya kesadaran bahwa ada tantangan dari dalam, tuntutan dari dalam, tuntutan dari luar, sehingga harus melakukan sesuatu untuk bertumbuh. Nah, kesadarannya udah ada. Apa yang perlu dilakukan? Mungkin dalam konteks pemimpin ya, Ibu sebagai pemimpin, sehingga timnya Ibu ke bawah bergerak untuk mengeksplorasi secara nyata, dan akhirnya nangkepin peluang-peluang tadi itu. Nah, itu apa yang Ibu lakukan? Ya, benar. Saya memang mau ngomong itu memang dari tataran leadership-nya dulu ya. Pasti begitu. Saya nggak ngomong saya ya, dari kemarin-kemarin juga siapapun top leadernya, ya alhamdulillah sudah seperti itu ya ininya ya, apa namanya, mengkondak perusahaan itu seperti itu gitu. Jadi memang dari visi yang dicanangkan oleh top leader lah, gitu ya. Makanya setiap hari yang kami teriakkan di Atmedica itu bukan apa ya, TPA atau apa, bukan. Yel-yel kami itu Atmedica Total Health Solution. Begitu. Dari awal udah ke visinya ke sana ya. Jadi memang kita sudah punya visi yang lebih luas lagi kan. Atmedica mau kita bawa kemana, positioningnya seperti apa, seperti itu. Ya pasti seperti itu ya yang kita lakukan. Kemudian mau kita raih visi itu dengan misi apa saja, kan seperti itu, clear. Diturunkan kemudian dalam program kerja yang juga clear seperti itu, matriksnya juga clear seperti itu. Nah, itu baru dari sisi leadership dan kerangka kerjanya seperti itu. Tetapi bagaimana mengeksekusi ini kan sesuatu hal yang lain ya. Mengeksekusi sesuatu hal yang lain. Nah, apa yang kami lakukan memang kita ciptakan ya. Kita ciptakan budaya itu gitu. Kalau kita bicara adopsi digital kan memang harus ada digital leadership-nya, digital culture-nya, digital talent-nya, digital infrastructure-nya. Nah, padahal inovasi itu memang tadi digariskan oleh mandatnya oleh parent pun yang berbasis digital ya, kan gitu ya. Jadi itu semua kita perlengkapi, begitu. Tadi tuh digital talent, digital instructor, digital culture itu semuanya dilengkapi ya. Iya, betul. Cara melengkapinya gimana itu? Oke, contoh misalnya digital culture seperti itu. Mungkin perusahaan-perusahaan juga banyak sih, apalagi banyak juga yang mengadop kayak Google gitu ya, Google Way atau apapun. Nah, di Atmedica juga kita juga punya culture agent, kita punya culture booster seperti itu. Itulah penggerak ya. Dan secara institusi memang kita wadahin gitu ya. Yang namanya Atmedica Festival Inovasi AFI itu sudah berseason-season gitu. Dan itu memang kita running secara reguler gitu ya. Itu untuk menstimulit ya, apa teman-teman idenya apa saja, ideation-nya. Bisa didorong dari langsung tadi belanja masalah dari luar ya, dari customer, dari klien, dari industri ataupun dari pemikiran teman-teman sendiri gitu. Yang teman-teman di IT, di operasional biasanya mereka juga punya kan, selain digitalisasi yang bisa dijual atau bisa langsung sampaikan ke customer, juga ada yang namanya automation proses di dalam pun selalu ada yang bisa diimprove dari waktu ke waktu. Nah, itu contoh untuk yang digital culture-nya. Kita nurturing-nya dengan cara-cara seperti itu. Ya, insentif dan sebagainya itu part lah ya
dari situ gitu. Award insentif itu part dari nurturing digital culture-nya itu sendiri, begitu. Nah untuk digital talent ya kita perlengkapi sesuai kebutuhan dan dalam hal ini juga alhamdulillah mendapat dukungan ya dari parent seperti itu, termasuk infrastrukturnya. Ya dalam konteks tadi kita kita mau menerapkan AI misalnya, ya syukurlah Telkom juga punya GPU misalnya seperti itu ya. Dan ada kami memang task force khusus AI misalnya Telkom Group. Nah, Admedica memang part dari situ. Ya memang kalau kita bicara digital transformations, infrastrukturnya itu relatif lebih mudah kalau dalam konteks saya. Ya karena ya kalau bisa di-build, kalau nggak bisa ya beli, kalau nggak bisa ya pinjam aja gitu kan. Betul. Orangnya lebih susah gitu ya. Lebih susah lagi culture. Orangnya bisa diajari, skillnya dapat. Tapi kalau culture-nya belum hidup, ya tetap aja skillnya analog, teknologinya skillnya digital, teknologi digital, perilakunya analog. Iya, memang itu gitu. Ya perlu waktu sih, Mas Indra. Berapa lama waktu sehingga Ibu bisa katakanlah ini sebagai teman-teman ya, karena banyak banget yang nanya ke saya. Mas Indra kalau mau transformasi digital butuh waktu berapa lama? Jawaban saya gini, aspek yang mana? Kalau infrastruktur mah gampang gitu kan, cepet ngomong aja sama vendor teknologinya gitu. Talent ya berapa talent yang ingin dilatih? Hitung aja pelatihannya berapa kali selesai gitu. Betul. But culture it's quite hard untuk dijawab gitu. Nah, kalau dalam pengalaman Admedica ketika melakukan transformasi digital, begitu pas diakuisisi oleh Telkom, pasti kan dari mandatnya harus solusi digital mau nggak mau harus transform secara cepat culture, gitu ya. Walaupun fondasinya sudah ada, karena kan basis TPA-nya pun juga sebenarnya udah teknologinya digital juga kan sebenarnya kan. Tapi yang diinginkan Telkom kan beyond itu, bahkan main AI, digital analytics tadi, bahkan lari kemana-mana bisnisnya gitu ya. Nah, perkiraan aja Bu, kira-kira dari upaya untuk ngebangun budaya digital itu, karena seperti Ibu bilang tadi, budaya digital culture itu nggak muncul dengan sendirinya. Harus didesain, ditelatenin, disiramin, direinforce gitu kan Bu ya. Betul. Ya, jadi ada intentional intervention yang diberikan. Gitu ya. Harus by design gitu. Nah, setelah didesain itu butuh waktu berapa lama sampai kita mulai ngeliat buahnya Bu? Mungkin ini memang agak susah ya menjawab sebenarnya. Exactnya itu memang agak susah gitu ya. Tapi mungkin dari pengalaman kita juga diskusi juga ya dengan komunitas yang ada. Saya juga sering ngobrol kan sama klien gitu ya, yang sama-sama kita ingin membangun culture digital ini begitu. Minimal 4-5 tahun. Minimal 4-5 tahun. Iya. Ada yang berhasil 4 tahun begitu ya. Kurang lebih pengalaman di kami seperti itu. Around itu. Jadi tidak serta-merta juga. Nggak sebentar ya teman-teman ya, harus sabar. Iya, tidak serta-merta ya, gitu. Karena tadi exactly, sistem sudah in place ya, tetapi perilaku belum berubah. SOP juga sudah disiapkan gitu ya. Tapi untuk membuat itu habit ya, berubah sama sekali dan orang-orang yang itu melakukan dengan senang hati, dengan enjoy tanpa paksaan dan sebagainya, merasa bahwa ini beneficial gitu untuk dirinya sendiri maupun untuk perusahaan, untuk klien juga, itu kurang lebih seperti itu. Wow. Oke Bu, ini nggak terasa waktunya udah hampir ke 40 menit, jadi saya ingin mengajukan pertanyaan terakhir, tapi ini penting menurut saya. Karena berkaitan juga dengan pertanyaan saya sebelumnya ngomongin kompleksitas di industri kesehatan. Yang tadi Ibu bilang berlayer-layer, berdimensi-dimensi, dengan pelaku, pemain yang banyak gitu ya. Nah, kita sadar bahwa pertama, kesehatan tuh krusial. Non-negotiable. Kebutuhan dasar kan? Betul, kebutuhan dasar. Ya gitu. Mau ekonominya sejahtera tapi orangnya sakit semua ya susah juga gitu ya. Betul sekali. Nah, namun di saat yang sama kita tahu juga kompleksitasnya tadi. Dan untuk supaya bisa mengurai kompleksitas ini sehingga akhirnya layanan kesehatan di Indonesia tuh benar-benar bisa bagus, itu kan butuh kolaborasi. Ini bukan cuman Admedica saja gitu ya, bukan cuman pelaku swasta, pemerintah, mungkin juga di situ ada government, ada ormas gitu bahkan misalnya ya kan, ada asosiasi gitu. Nah, pertanyaan gini, kolaborasi ini harus dilakukan oleh siapa saja playersnya, dan gimana caranya supaya terjadi kolaborasi yang baik sehingga nanti end game-nya adalah semuanya menang. Kenapa? Karena orang Indonesia terlayani dengan baik kesehatannya. Ya sebenarnya tadi
beberapa jawabannya itu sudah implisit malah disampaikan oleh Mas Indra menurut saya ya. Kolaborasi harus dilakukan oleh siapa saja ya, oleh semua instrumen tadi menurut saya gitu ya. Pemerintah ya, kemudian pihak swasta. Kalau dalam industri asuransi kesehatan ya, para asuransi kesehatannya ini sendiri termasuk asosiasinya kan ada AAJI, AAUI gitu ya. Kemudian masyarakatnya sendiri ya. Tadi saya sampaikan sempat malah akademisi juga. Oh iya, ya, kampus. Betul. Bahkan ada juga itu organisasi internasional bahkan gitu ya. Mungkin ya penyandang dana, mungkin ya ada yang memberikan hibah atau yang lain-lain, mungkin setting standar internasionalnya seperti itu. Tapi memang benar kata kunci kolaborasi ini bagaimana supaya berhasil menurut saya. Memang masing-masing harus mendapatkan value added gitu loh. Semua dari pihak kolaborasi yang terlibat. ini, betul. Semua each and every parties ya dalam kolaborasi itu harus bisa mendapatkan value added-nya itu apa, nilai tambah untuk mereka ya, gitu ya. Baru semua akan dengan willingness-nya gitu ya, akan melakukan kolaborasi itu. Nah, itu menurut kami sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya pemerintah memang pegang kunci. Menurut saya ya. Berarti yang menginisiasi kolaborasi yang menguntungkan semua pihak tadi harus dari pemerintah? Saya belum sampai kesimpulan itu ya. Maksudnya pemerintah pegang kunci sebenarnya gitu ya untuk memainkan ini. Tetapi menurut kami tidak harus menunggu ya posisinya. Dan kalau saya perhatikan sebenarnya memang pemerintah sudah banyak inisiatif ya untuk memfasilitasi atau mengakselerasi kolaborasi itu. Tetapi saya kira semua pihak pun bisa berperan ya masing-masing. Seperti Admedika yang kami menyadari bahwa posisi kami itu kayak di tengah-tengah semacam kayak hub seperti ini. Sebenarnya kami juga menyadari sebenarnya kami bisa memainkan peran sebagai enabler begitu. Atau bahkan katalisator gitu di ekosistem industri kesehatan ini gitu. Industri kesehatan digital ini khususnya gitu ya. Itulah kenapa kami tadi saya sempat, kita juga punya platform nih sebenarnya. Platform yang sebenarnya kita sediakan API base, semua orang bisa connect ke sana, bisa saling berkolaborasi juga, interoperability bisa terjadi di situ gitu ya. Itu sudah kita pikirkan gitu dari awal gitu. Kolaborasi bisa terjadi di sana melalui itu. Gitu ya. Jadi memang harus ada value added sih. Betul. Gitu ya. Artinya pemerintah punya peranan kunci, tapi jangan nunggu pemerintah. Betul. Kita boleh dari diri kita sendiri menyadari kita di dalam ekosistem itu ngambil peran apa. Sendiri. Betul. Ya, kebetulan Admedika karena ada di tengah, kita bisa jadi enabler, bisa menjadi hub. Betul. Ya sudah, dengan ini kita bisa menginisiasi adanya kolaborasi paling nggak dengan pihak-pihak terkait. Gitu ya. Mungkin nggak semuanya, yang terkait dulu, yang dekat-dekat dulu, dan memastikan bahwa everybody wins in the process. Ketika kolaborasinya terjadi, ini mungkin sekali akan di-extend lagi nantinya ya. Betul. Karena dari satu node akhirnya bisa nyambung lagi ke node berikutnya, node berikutnya. Ada gitu ya. Snowball efeknya lah ya. Harapannya begitu. Mudah-mudahan dengan begitu akhirnya ekosistem kesehatan di Indonesia jadi lebih baik, pelayanan kesehatan Indonesia lebih baik, masyarakat Indonesia sehat-sehat semuanya. Kalau kita optimis nih, amin seperti itu. Iya. Ya, terima kasih sekali waktunya Bu Dian. Sama-sama, untuk ilmu insight-nya. Saya belajar banyak di sini. Iya, cuma cerita-cerita saja. Terus Sama-sama. sehat-sehat. Terima kasih. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.